Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Ima, dan hari ini kita akan membahas satu topik yang keren yang mungkin kalian ini sering gak sadar kalau kalian itu suka menjumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Buat kamu yang suka main dengan komputer atau bikin desain grafis, nah angka-angka ini merupakan kode rahasia yang bikin semuanya itu berjalan dengan lancar. Dari penggunaan warna keren di layar gadgetmu hingga pengaturan data di dalam memori. Bilangan heksadesimal ada di balik semuanya. So, kita bongkar bareng-bareng apa sih sebenarnya sistem bilangan heksadesimal itu dan gimana cara kerjanya. Let's get start. Nah, kita belajar topik sistem bilangan heksadesimal nih. Nah, untuk sistem bilangan itu sendiri artinya itu suatu kumpulan dari simbol untuk mempresentasikan suatu bilangan atau untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Untuk sistem bilangan itu sendiri punya konsep dasar. Ada absolute digit, position value, dan juga base atau radik. Untuk penulisannya itu adalah A dikali B pangkat N, di mana A itu sebagai absolute digit, B itu sebagai radik, dan N itu sebagai position value atau bobot nilainya. Di dalam sistem bilangan heksadesimal itu bilangan yang berbasis 16. Jadi kita memiliki 16 simbol karena heksadesimal basisnya 16. Untuk simbolnya terdiri dari 10 angka dan 6 karakter. Untuk penulisan angka dimulai dari angka 0 hingga angka 9. Sedangkan untuk karakternya kita tulis dari huruf A hingga huruf F. Selanjutnya untuk penulisan rumus dasar penulisan bilangan heksadesimal itu ada A dikali 16 pangkat N, di mana A itu absolute digit, 16 itu sebagai radiknya karena kita menggunakan heksadesimal, jadi kita menggunakan radiknya 16 pangkat N. Itu nilai posisinya. Nah, kita implementasikan pada konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Sebelum kita memulai perhitungannya, di sebelah kanan sudah saya cantumkan untuk tabel nilainya, di mana ada tabel posisi digit, posisi value, nilai desimal, dan nilai heksadesimal. Untuk pengerjaan soal ini, diketahui bilangan desimal 199. Maka cara mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal, membagi bilangan desimal dengan 16. Nah, kita langsung bagi. Untuk bilangan 199 dibagi 16, hasilnya 12 dan masih ada sisa 7. Selanjutnya, hasil 12 tadi kita bagi lagi dengan 16. Ternyata 12 dibagi 16 tidak bisa. Kita tulis 0 dan kita tuliskan sisanya 12. Nah, untuk penulisannya kita mulai dari yang paling bawah. Ada sisa 12 dan juga ada sisa 7. Nah, kita lihat lagi di tabel sebelah kanan itu untuk 12 nilainya adalah C. Sedangkan untuk 7 nilai heksadesimalnya tetap 7. Nah, kita langsung tuliskan saja. Berarti yang 12 ini sama dengan C, yang 7 sama dengan 7. Nah, karena penulisannya dimulai dari bawah, maka kita menulisnya adalah C7. Nah, selanjutnya kita belajar untuk mengkonversi heksadesimal ke desimal. Caranya mudah sekali, yaitu kita tinggal membreakdown saja, dimana untuk penulisannya
kita bisa menggunakan anak panah seperti yang di atas, atau kita juga bisa menjabarkannya seperti yang di bawah. Nah, untuk pengerjaannya kita tulis dulu C7 16 sama dengan kita tulis dulu nilai mutlak yang sudah diketahui. Ada C dan juga ada angka 7. Nah, setelah kita mengetahui nilai mutlaknya, kita harus mengalihkan dia dengan radiknya dan nilai posisi. Nah, untuk nilai radiknya kita menggunakan 16 karena dia heksadesimal. Sama-sama 16. Lalu kita perlu tambahkan nilai posisinya. Di sini nilai posisinya dari kanan kita tulis itu pangkat 0. Dan yang sebelah kirinya berarti pangkat 1. Nah, kita tulis tuh untuk C nya ada 12 dikali 16 ditambah 7 dikali 1. Yuk kita hitung. 12 dikali 16 sama dengan 192 ditambah 7 dikali 1 7. Jadi untuk hasilnya adalah 199. Nah, seperti itu ya. Jadi kita urutkannya dari mulai yang paling kanan dulu, dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengkonversi heksadesimal ke bilangan biner. Nah, untuk bilangan heksadesimal ini kalau diubah menjadi biner, kita harus menggunakan 2 langkah, yaitu langkah pertama untuk mengubah ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan di step sebelumnya. Selanjutnya, untuk langkah kedua, kita mengubah ke dalam bentuk biner. Barulah kita bisa menentukan hasil dari bilangan konversi dari heksadesimal ke bilangan biner. Selanjutnya kita mempelajari tentang konversi heksadesimal ke oktal, di mana ada 2 langkah, sama seperti waktu kita mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner, hanya kita pada langkah kedua mengubahnya ke dalam bentuk oktal. Pada langkah pertama kita perlu mengubah ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu seperti pada langkah sebelumnya. Setelah itu pada langkah kedua kita ubah menggunakan bentuk oktal, di mana pembaginya adalah 8 karena bilangan oktal itu dibagi 8. Untuk 199 dibagi 8 hasilnya 24, masih ada sisa 7. Nah, dari 24 kita bagi lagi dengan 8 hasilnya 3 dan sisanya 0. Dari 3 kita bagi lagi dengan 8 hasilnya 0 karena 3 tidak bisa dibagi 8, dan kita tuliskan untuk sisanya adalah 3. Jadi penulisan bilangan desimal itu dimulai dari bawah untuk menjadikan ke dalam oktal. Jadi kita di sini dapat 307. Ini nilainya. Nah, selanjutnya kita coba latihan untuk mengerjakan soal, dimana soal ini langsung mengubah dari bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal, bilangan biner, dan bilangan oktal. Nah, kita mulai dari bilangan desimal. Untuk A2 heksadesimal kita bisa menggunakan cara seperti ini. A2 kita tulis dulu nilai mutlaknya, ada A dan ada 2.
Nah, untuk radiknya kita dikalikan 16 karena dia dari heksa. Untuk nilai posisinya atau nilai keberadaannya kita mulai dari sebelah kanan, pangkat 0, pangkat 1. Nah, kita terjemahkan huruf A ini kalau menggunakan tabel bantuan tadi, yaitu hasilnya adalah 10 dikali 16 pangkat 1, 16, ditambahkan 2 dikali 16 pangkat 0, 1, sama dengan 160 ditambah 2, jadi hasilnya 162. Selanjutnya kita menghitung binernya. Karena menghitung bilangan biner itu kita harus menggunakan 2 langkah, yaitu menentukan bilangan desimalnya terlebih dahulu, maka kita sudah mencari bilangan desimalnya terlebih dahulu ya sebelumnya. Selanjutnya kita bisa langsung cari tahu bilangan binernya. 162 diubah menjadi biner. 162 itu dibagi 2, hasilnya 81, sisa 0. Nah, dari 81 ini kita bagi lagi, dibagi 2. 81 dibagi 2 itu dapat 40, masih ada sisa 1. 40 ini kita bagikan lagi, 40 dibagi 2 sama dengan 20, masih sisa 0. Nah, 20 ini kita bagikan 2, 10, sisanya 0. Yang 10 kita bagi lagi dengan 2, jadi 5. Ada sisanya 0. Nah, 5 kita bagi lagi tuh, hasilnya ada 2, masih ada sisa 1. Nah, 2-nya ini kita bagi lagi, bagi 2, yaitu dapat 1, sisanya 0. Nah, 1 ini kita bagi sekali lagi dengan 2, hasilnya 0 ya, karena tidak bisa dibagi, sisanya 1. Nah, untuk binernya kita tulis dari bagian bawah. Binernya sama dengan 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0. Nah, ini binernya. Selanjutnya kita hitung oktalnya. Karena kita sudah menentukan desimalnya tadi, kita langsung menghitung oktalnya. Nah, untuk oktalnya kita langsung tulis 162 dibagi 8 karena dia oktal. Dapat 20, sisanya 2. Nah, 20 ini kita bagi, 20 dibagi 8 sama dengan 2, masih ada sisa berapa? Sisa 4. 2 ini kita bagi lagi, 2 dibagi 8 0,
Sisa berapa? Sisa 2. Jadi penulisan oktal kita juga dari bawah ya, 2, 4, 2. Oktalnya berarti nilainya 2, 4, 2. Selesai deh. Hasil konversi dari bilangan desimal A2 itu kalau kita konversikan ke desimal ketemunya ada 162. Kalau kita konversikan ke biner itu ada 1010 0010. Sedangkan kalau kita konversikan ke bilangan oktal itu dapat 242. Nah, gimana? Sudah paham belum? Itu tadi sedikit tentang sistem bilangan heksadesimal dan bagaimana angka-angka ini memainkan peran penting di dalam layar teknologi yang kita gunakan setiap hari. Semoga setelah ini kalian punya gambaran lebih jelas tentang betapa menariknya topik ini. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kalian akan melihatnya di dalam proyek ataupun tugas yang akan kalian kerjakan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika kalian memiliki pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan pertanyaan atau bertanya kepada guru. Jangan lupa juga untuk memahami materi-materi yang lain ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.